Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa dari kalian suara ibu-ibu nggak kurang sih. Ini lagi kalian tidak kurang sih. Pak Bu, kakaknya lah makan Bu. Kemudian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo doakan apa ibu ambo yang menjawab salam tadi, mudah-mudahan lunas segala hutang piutangnya. Amin ya Rabbal. Tapi dia syaratnya untuk dibayar. Kalau dibayar nak lunas. Ya nak Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra wa aqimus shalata wa atuz zakata. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bil khusus Bapak pengurus kita Musala Darul Quran Asyam beserta jajaran beliau, kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah dan rezeki yang murah hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati apa-apa ambo, angku-angku, nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai sudut bendang dalam nagari, kok kapai tampeknya batanyo, kau pulang tampeknya babariko. Kok siang dijadikan tungke, malam dijadikan suluh. Yang sama-sama kita hormati juga ibunda kami, Bundo Kanduang di Papeh Rumanat Gadang, yang insya Allah ambo doakan juga ibunda kami mudah-mudahan panjang umur, amin ya Rabbal alamin. Bertambah jola rezekinya hendaknya, amin, aminin lah Bu, amin ya Rabbal alamin. Bertambah jola sehatnya, bertambah jola solehannya, bertambah jola udahnya, amin. Nah, ini nak terang apa? Ini nak terangan apa ya? Pertama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua Bapak dan Ibu. Terutama nikmat yang kita rasakan adalah nikmat hidup, nikmat sehat. Kira-kira apa je ibu ambo lai sehat satu alanya? Ayo, kan lain nak ada nak sakit apa je buat? Ayo ndak ada sakit kanker ndak ada. Saya tahu sakit kanker. Kantong tu. Nah, yang mana alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keistiqomahan. Dengan nikmat itulah alhamdulillah kita telah dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat kita cintai
dalam rangka menunaikan ibadah sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita sambung secara sholat tarawih secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar kata Nabi ada 3 dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Pak. Salasun kafarat. Ada 3 dosa yang diampuni oleh Allah, kata Nabi Pak, selama kegiatan itu berlangsung. Tahu bo yang dosa itu? Pertama, kata Nabi, dosa orang yang selalu hadir dalam majlis ilmu. Itu dosa pertama. Selama kegiatan majlis ilmu berlangsung sampai selesai, selama itu dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun dalam keadaan majlis ilmu, mendengarkan pengajian itu kan majlis ilmu. Namun hadis kok umum bu. Hadis kok tidak khusus, Nabi tidak mengkhususkan bagaimana orang yang hadir dalam majlis ilmu itu, Nabi tidak mengkhususkan, Pak. Ada orang yang hadir dalam majlis ilmu itu sambil bersandar ke dinding musola, aduh. Amba nak kecil apa itu? Ada yang hadir dalam majlis ilmu itu sambil galak-galak, ada itu. Ada yang hadir dalam majlis ilmu itu sambil memontah. Hadir awak sambil itu apa dibuang-buang, awak ampuni dosa. Apalagi awak tanam menangan majlis ilmu sampai selesai masuk. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah, kata Nabi, dosa orang yang berbudak dan menjaga hidupnya. Jadi, aku mengajak kepada apa jauh ibu aku, terkapai kama-kama sebab apa pekarajo contohnya Pak, kalau pekarajo di kantor itu sekolah berbuka kadai, lah. Ibu pun pada itu pula kerajo kalau ingat tu ada di sekolah, ada nanti apa terserah. Kau paling ke pasar terserah. Banyak rancak itu. Coba. Selama Allah tidak patah, selama itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, setuju bu? Kau buat dulu ya, kau pegang pasar, kau buat tu ya. Kau pegang pandangan, kau buat. Kau pegang kuncian. Kenapa Bapak dan Ibu Nabi mengajarkan seperti ini? Komalang sekejap mata menuju sepanjang hari, dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan Rasul. Kemudian yang ketiga, dosa yang diampuni oleh Allah itu, kata Nabi, dosa orang yang duduk sambil menunggu waktu sholat yang duduk. Contoh apa di ruangan? Ibu sholat zuhur berjamaah, contoh di masjid atau di musola. Selesai sholat zuhur itu Pak, tidak tenang dulu Pak. Baca Al-Quran, berzikir, berdoa sampai waktu asar ketiga. Salamu apa jimu amru barakatuh, pasal di dalam keadaan itu salam nampak yang cak wana kecil Nabi waktu Isya kasubuh. Lalu waktu Isya kasubuh, habis sholat Isya nak punya orang sampai waktu subuh. Lihat kalau, itu tunjuk tangan itu. Itu tangan. Habis sholat Isya, ya sholat Isya contohnya ya. Ada situ baca Al-Quran, berdoa, sampai waktu subuh nanti pulang. Itu baca di ulang malam. Itu namanya ngajak kita Nabi. Semakin lama kita duduk,
sambil menunggu waktu sholat itu berikutnya datang, selama itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak dan Ibu, itu cuma sekedar pengantar. Nah, sebelum kita masuk kajian tarawih itu pada malam hari kok. Nah, kira-kira apa di Ibu Ambon yang pernah nampak Ambon? Itu kita tahu. Ah, ini baru. Oh, begini ada nampak ada dong. Nah, kalau nama Ambon itu, namu lah kenal Ambon. Nah, tadi sampaikan dari negara. Nama Ambon itu Kuswandi Esos. Nah, kalau kampung itu, kalau kampung Ambon di Solo, ada orang Solo Solo. Hah? Itu ada orang Solo Solo. Solo, kalau nagari ketenya Tanjung Alai sebelum Sulawesi. Kalau tinggal ini Pak, itu di Arepinang Pak. Di Arepinang. Coba ya, Arepinang. Kalau keluarga, alhamdulillah di sini baru dia Pak. Apa pun ibu? Ada. Dia juga payah. Nah, bosan mulu ceramah di setiap agak ibu tambah lah cek Ustaz. Nanti tambah itu tak ada Ustaz. Guru. Atau ada yang Ustaz ya. Nah, anak itu nah, ya. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kajian tarawih itu pada malam hari itu apa dan Ibu sesuai dengan arahan judul yang diberikan oleh pengurus kita tentang perlunya awak menjaga sholat dan keutamaan bawa sedekah. Itu sebenarnya itu judul, tapi dirangkum dalam satu judul. Nah, itu satu buah itu nah, Ustaz, ini beliau dah ngajar dari dikit. Baik, apa ini Ibu Abu, anak-anak Ustaz, kalau catat judulnya. Nah, ini Ustaz bertanya dulu. A itu sholat. Nah, itu judulnya. Ayo, kalau dapat, kata bos ya. Nah, ayo ceritakan apa itu pengertian sholat? Apa? Berbicara dengan Allah, terus atau doa. Ada, ibu ada lebih anak-anak Ustaz yang cewek? Hah? Ada lebih? Ibu ada lebih? Ibu pernah melakukan sholat? Nah, itu sholat. Nah, oke. Sholat itu secara bahasa doa. Sholat itu doa. Sholat itu adalah doa. Tapi kalau menurut istilah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kewajiban bagi setiap muslim yang diawali gerakannya mulai dari niat sampai ke saat. Jadi kalau yang namanya wajib itu kalau kira-kira ditinggal tak kira-kira Pak. Baru kalau di Karajawa maka halu itu yang namanya wajib Pak. Jadi apa-apa nah wajib tak ada alasan meninggalkan sholat kecuali itu. Nah, ada unsur satu yang tak boleh sholat. Jadi kalau apa-apa tidak ada alasan meninggalkan sholat Pak. Islam itu kan tidak Pak. Bagaimana Nabi kalau tidak nak sholat tagak boleh. Kalau tidak tahu bagaimana? Lalu kita bagi posisinya. Kalau itu ya terang akin kok. Bagaimana itu cukup. Hah? Bavaria, Ini ada kalau Bavaria nggak ada kerja Nabi.
Antum lah. Antum lah banyak lah. Hah? Joy sangat. Jadi sangat. Nggak banyak isyarat yang Nabi itu hati dah. Hati semuanya. Kalau tak tu jadi hati dah. Nah, orang yang kerja itu. Nah, meninggalkan Islam. Anda Islam. Nah, pada keringanan dia lagi itu Islam Bapak ini. Nah, jadi kalau kewajiban itu sholat itu merupakan suatu kewajiban, mesti kita jaga sholat itu. Nah, cara menjaganya ada dua. Cara menjaganya. Nah, pertama sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cara menjaganya perbaiki, hindari sifat perilaku kita yang akan merusak ibadah sholat. Nah, sholat itu mencegah dari segala ketimpangan. Nah, itu Bapak Ibu, ini sholat lahir rajin Pak. Sholat lahir rajin. Nah, sholat rajin. Bapak Ibu rajin. Sholat rajin. Maju kurang rajin dulu. Sholat rajin mengambil hak kurang. Yujur. Sholat rajin bangun siang. Yujur. Nah, ada di sekolah. Indah, ya. Di sekolah, ya. Itu. Jadi, Bapak Ibu Ambo, itulah perlu menjaga sholat rumah. Perilaku awal apa nak berarti, Pak? Nah, bagaimana cara menjaganya pandangan kita supaya tidak rusak sholat kita? Bagaimana menjaganya hidup kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita? Jadi Allah cuma tahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bolehlah bulan puasa itu, Pak. Ya, jangan sampai orang tidak sembahyang apa. Kalau aku anak menantu apa, jadi apa yang tidak sembahyang, kencing ini lupa. Nah, apa dia bulan puasa itu? Kamu yang tidak sembahyang, di bulan puasa itu, sama kencing ulang, bapak itu lagi, bahasa lawan. Nah, bapak itu lain tapi bahasa lawan tidak apa. Bagi lagi roti pun. Bapak Ibu Allah sidang jemaah tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama orang jaga sholat itu dari perbuatan kita. Ya, jangan sampai perbuatan Allah Bapak Ibu Allah nah merusak ibadah sholat itu Bapak Ibu. Yang kedua, cara menjaga sholat itu Bapak dan Ibu jokin sholatnya itu suram, gerakkan sholat. Maka sehingga Bapak Ibu ya. Jadi awal sholat itu Bapak dan Ibu mesti perlu kehusukan Pak. Nah, mesti perlu kehusukan. Kenapa Bapak dan Ibu mesti perlu kehusukan? Kenapa hari sholat khusyuk Bapak hari Pak? Nah, kadang-kadang Pak ya yang awal kumpul itu Pak ya. Awal masuk sholat menatakannya ada waktu Pak. Ya, pasca masuk sholat Allahu Akbar. Itu yang Tuhan ajar iblis Pak. Itu Tuhan ajar iblis. Awal masuk sholat awal ada takana yang awal dulu. Ketika masuk sholat ayam dulu takana ada Pak. Nah, bagaimana yang khusyuk itu kalau bagi Ibu ada dua versi khusyuk. Pertama, kunul qalbi wa sukunul jawaris. Itu khusyuk Pak. Kunul qalbi wa sukunul jawaris. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang dan tentram di dalam sholat.
hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang dan tentram sholat. Contoh Bapak Ibu. Nah, jadi antara hati dan anggota badan itu harus seimbang, Pak. Harus sejalan, Pak. Nah, boleh Pak, bisa jadi awal sholat itu jangan anak ke makam masih, Pak. Nah, contoh Pak ya, ikut hati saya ikut sholat, anggota badan awak tidak sangat kan ikut sholat itu. Nah, contohnya Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, aku tak sana kalau saya betul-betul itu, Pak. Nah, mana dia sampai selesai. Nah, hati lagi, tapi apa panjang tidak tenang. Ada seperti itu. Lagi, curang lagi buat itu kan namanya berceramah seperti curang. Nah, karena hati tanam panjang anggota badan orang tanam Pak dari saudara. Ketemu apa itu? Nah, Allah Akbar sampai di tangan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita bicara tentang Maliki Yaumiddin. Coba kita ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi boleh. Nah, itu harus sholat dulu. Mulai dari awal sampai akhir itu sepanjang awal. Coba ya. Nah, benar pakai itu. Nah, ketika awal sholat itu, nah, jangan ada pengenawat selain dari kata Allah Subhanahu. Itu dalam sholat itu memang baik, Pak. Nah, tapi namanya nama Ustaz. Ampun sholat khusyuk Ustaz. Ide ada Ustaznya orang. Tapi imam yang panjang mana Ustaz? Panjang mana imam Ustaz? Nah, rakaat yang lain sudah yang panjang sudah nafas sambil habis Ustaz. Akhirnya setelah melanggar kaki abang Ustaz. Ada tulis kurang Ustaz. Nah, kamu mau gimana Pak? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mengenai sumbernya? Nah, bagaimana mengenai sumber? Itu makanya saran aku Pak Ibu. Kalau jadi imam Pak ya, nah ringankan bacaanmu. Nah, kata Nabi itu Nabi Pak. Nah, kalau nyongkong ini bermasalah. Tapi kalau kamu sholat surah, terserah menurut sepanjang yang kamu mau. Nah, itu saran dari imam Bapak. Nah, itu akan tapi ini awal jadi imam panjang luar biasa sekali ya Pak Ibu ambil. Nah, ketika sholat sunnah baca di sunnah yang paling pendek. Allah. Sampai akhir berdoa itu mau guru dia dari mualat. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bacain pendek kalau surat itu kalau itu begini imam bacain panjang. Nah, Bapak Ibu ya, banyak surat itu. Makanya boleh jelai Pak Ibu supaya terjaga salat musyawarah Bapak Ibu, jangan ada yang manahan Pak. Betul yang manahan Bu. Nah, makanya bersuci baru kalau buat sebelum baru dulu apa dibuang bersuci dulu. Nah, indahkan segala yang sakit paling indahkan. Nah, kalau dapat imam yang kencang jadi baca. Ketipu imam hati-hati ini kok. Nah, itu baru sakit kok, baru sakit kok.
sampai ke salat itu. Yung mga sasabi ko lang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Harus dijaga. Makanya untuk menjaga sholat itu apa itu. Nah, itulah lagi tentang sholat. Ini orang masuk tentang sedekah lagi. Alah, aku bakal tua. Hah? Ada tuh. Setelah itu orang dia bakal sedekah. Itu makanya ibu itu dulu sebenarnya juga bersih. Nah, sedekah Bapak dan Ibu, kita singgung sedikit Bapak. Keutamaan sedekah itu Bapak dan Ibu luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu. Nah, apa keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu? Allah akan melipat gandakan pahala sedekah orang. Makanya apa di bulan ya? Di bulan Ramadan itu adalah momentum yang lancar untuk bersedekah. Maka sisihkan sebagian rezeki awak, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, sisihkanlah sebagian rezekimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu sisihkan, apa yang kamu sedekahkan, itulah yang sebenar hartamu yang akan menolong kamu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nawar limpaan, Pak. Itu beribu dan awal Pak itu yang sebenarnya tua. Jadi makanya pada yang ikut zikir tentang buang panjang-panjang, zikir tentang buang panjang-panjang, berdoa-doa. Nah, subhanallah, 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 subhanallah. Itu dia lalu berlimpah dengan awan. Lalu berlimpah ya, pasti mengurang astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat berlimpah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jangan lupa itu apa dibuang bola. Ini sekolah ada, sekolah. Nah, ada itu dibuang sekolah. Ya boleh sekolah ada. Sedekah yang rancak kecuali di bulan Ramadan itu apa ibu? Sedekah ma'ajih kurang perempuan yang paling rancak jenazah. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Pahalanya sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi ibadah puasa orang itu. Contoh, apa ibu ambo rajin lagi sedekah selama bulan puasa 30 hari. Nah, 30 hari ini pahala puasa sebanyak 30 Pak. Ala dapat orang nilai ibadah puasa, waktu tambah 30 lagi malah nilai ibadah puasa waktu 60. Luar biasa. Ma'agih perempuan orang-orang yang baru puasa. Makanya kalau ada pengurus nasaji awak pun ya, kalau ada pengurus nasaji awak mengumumkan, wahai bapak ibu, ibu-ibu ambo, saya ingin mengatur perempuan untuk hari kita, silakan isi. Ada menolak boleh. Nah, itu rancak kenal. Perempuan. Sebab kenapa Bu? Nah, ada suatu kisah Bapak Ibu ya. Nah, ada seorang sahabat Bu, seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi Pak. Nah, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nah, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Aku ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku ya Rasulullah. Tapi orang tuaku sudah tiada ya Rasulullah. Yang kamu lakukan ya Rasulullah? Ada ya Rasulullah, sedekah. Perbanyak sedekah. Nah, sedekah apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Sang yulma kata Rasulullah, memberi segelas air minum. Apa minum santai dulu? Ini kalau dah jawab Bu ah. Kare dulu. Nah, sedekah air minum kata Nabi. Nah, maka bangunkanlah sumur untuk kedua orang tua, untukkan sumur itu. Selagi sumur itu dipakai untuk oleh orang, salam itu pahalun mengalir di almarhum orang tua kata.
Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam istilah kini bu, bahasa kerennya itu wakaf kini bu. Jadi kalau ada pengurus bu minta-minta wakaf, Bapak Ibu, kalau ada orang minta-minta wakaf untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah ibadah, TPQ, untuk pembangunan rumah tahfiz, itu pergunakan dari mula itu narancak di rumah bu. Selagi rumah ibadah itu yang dipakai, selagi wakaf kita mau dimanfaatkan oleh banyak orang, selama itu pahalanya mengalir untuk almarhum orang tua wa. Untuk orang tua wa. Nah, kenapa Bapak Ibu ya? Tiga nanti di orang tua lah meninggal tu Pak. Yang pertama adalah doa anak yang soleh bu. Nah, doa anak yang soleh lah yang dinanti di almarhum orang tua wa yang lama meninggal tu bu. Nah, makanya apa di ibu amung, kalau ada anak didik anak tu elok-elok. Lah, dan awak bagato awak, anak bagato awak, anak bagato anak, awak bagato awak. Jangan bu, akan rugi awak, akan menyesal kita kalau kita tidak didik anak-anak kita dengan baik dan benar. Allahumma firli walidayya yang ditunggu oleh orang tua kita Pak. Kemudian yang ditunggu oleh orang tua Pak. Kebiasaan orang tua awak yang dahulunya dilanjutkan dengan anaknya kembali. Contoh, orang tua awak apa ibu selamanya masih hidup, nyonya rajin magi pembukuan, rajin magi sumbang-sumbangan ke orang-orang yang kurang mampu. Lama meninggal orang tua awak, dilanjutkan kebiasaan itu oleh anaknya, maka akan senang orang tua ketika itu Pak. Senang. Yang ketiga itulah yang masyarakat jariah tadi. Jadi apa ibu ambo ya? Mari kita perbanyak sedekah awak ibu ya, sisihkan sebagian rezeki awak ibu ya. Jangan tolak-tolak ukur dia ibu. Nah, nampak ni marasai bana piti 2000 tu. Piti 2000 marasai, piti 5000 agak ketek marasainya. Nah, kira-kira apa di ibu ambo magadang piti 100 diimpakan ke masaji di musola atau sakete. Kira-kira bu, piti 100 itu kalau impaan gadang atau sakete bu? Sakete mak? Kalau banyak pintinya lupa tapi kalau orang nak banyak pintinya itu tuh berpikir dibuka dengan aku. Nah, pinti dari bahasa di dompet. Tasannya pinti 2000 pasti murah, ambil. Nah, cukup pinti 100 itu dibawa ke pasar, kira-kira bahagia. Nah, sakit dia. Nah, itulah. Baik Bapak dan Ibu, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sedekah itu adalah akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana air akan menghapus, memadamkan api yang berkobar-kobar. Dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, sedekah bisa menghapus dosa kalian, kata Nabi, seperti air menghapus, memadamkan api yang sedang berkobar. Apa ya? Oke Bapak Ibu? Nah, dah sampai situ pas. Jangan panjang-panjang apa. Itulah kajian kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan walau biarlah sakit tapi bermanfaat, tapi masuk daripada panjang nak masuk satu alahnya rupa. Mai pun niyo, panjang masuk satu alahnya tu pendek tak masuk satu alahnya roh. Tapi jangan pendek enggak bodoh. Ikut ceramah. Nah, oke ya? Baik, mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Bapak dan Ibu sekali lagi yang mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, mari kita jaga solat kita, karena menjaga solat itu tidak semudah yang dibayangkan oleh kita. Tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Payah menjaga solat itu Bapak Ibu. Kemudian mari kita pergunakan infak kita, keuangan kita Bapak dan Ibu dengan membantu anak-anak yatim berinfak, bersedekah. Kalau ada pembangunan-pembangunan yang membutuhkan, mari kita salurkan Bapak dan Ibu. Karena itulah yang akan menolong kita sebenar-benar harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.